ya, tanggal 13 November ya Bu ya, 2024. Baik Ibu, sebelum kita melakukan observasi, saya akan melakukan observasi dengan beberapa pertanyaan ya. Ibu sebelumnya mengajar mata pelajaran geografi ya, kelas 11 SMA Negeri 2 Banjarsari. Baik, kalau boleh saya tahu untuk tujuan pembelajarannya apa Bu? Kebetulan untuk materi di pertemuan ini, materi pokoknya itu tentang dinamika kependudukan, submaterinya itu tentang permasalahan dinamika kependudukan. Ya. Tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu peserta didik diharapkan mampu menganalisis dinamika kependudukan Indonesia untuk perencanaan pembangunan dan menyajikan data kependudukan dalam bentuk peta, tabel, grafik ataupun dalam bentuk gambar. Luar biasa sekali ya Bu ya, yang tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh baik Ibu. Untuk area pengembangan apa saja sih Bu yang hendak dicapai pada pertemuan besok hari? Yang pertama mungkin karena ini pembelajaran kelompok juga ya, jadi diharapkan siswa itu bisa lebih aktif dalam mengkomunikasikan hasil analis mereka, dan juga diharapkan siswa itu bisa lebih bernalar kritis. Aktif dan juga bernalar kritis. Ya. Wah, luar biasa sekali ya. Kira-kira Ibu untuk persiapannya menggunakan strategi apa saja nih Bu? Oke, mungkin untuk persiapan yang pertama itu di RPP atau di rencana pelaksanaan pembelajaran itu saya menggunakan pendekatan saintifik ya, dan juga menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL ya. Selain dari itu juga saya sudah mempersiapkan video-video pembelajaran yang memang konteksnya. Wah, luar biasa sekali ya Bu. Baik ya Bu, dengan mural saintifik, PBL dan juga menyiapkan video-video video pembelajaran yang kontekstual ya, tentunya yang isu-isu terbaru Ya, mungkin ya. ya. Luar biasa sekali ya Bu. Baik, harapannya Bu mungkin untuk dalam pembelajaran kali ini harapan yang ingin apa ya? Yang ingin dicapai Iya. di pembelajaran ini, yang pertama mungkin siswa bisa lebih aktif ya dalam mengikuti pembelajaran, itu paling utama. Baik Ibu, terima kasih untuk percakapan kali ini, pra-observasi, dan kita bertemu esok di observasi ya Bu ya. Siap Ya, gitu. baik. Terima kasih Ya. Ibu, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan pimpin doa terlebih dahulu oleh KM. KM-nya Yusuf ya. Ya, sok silahkan pimpin doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Oh, hadir semua. Ya, alhamdulillah sekali ya. Kelas ini terbaik pokoknya. Untuk pertemuan dengan Ibu selalu hadir semua ya. Full, alhamdulillah. Terima kasih untuk kelas ini ya yang bisa konsisten kehadirannya. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Ya. Kelasnya udah bersih? Sudah. Tidak ada sampah di bawah kalian? Cek. Fokus kalian dulu. Jadi biar kalian bisa fokus mengikuti pembelajaran hari ini dengan Ibu. Apa yang harus kalian lakukan? Nah, nanti kalian berdiri semua ya. Berdiri semua, ketika Ibu bilang 1, kalian menjawab hu. Ketika Ibu bilang 2, kalian menjawab yes. Ketika Ibu bilang 3, kalian menjawab keren. Boleh dicoba dulu, ayo berdiri semua. Oke. Kita mulai. 1, 2, 3,
mulai ke pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya dulu tentang materi yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya. Apa sih materi yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya? Ya, apa? Bonus demografi dan dampaknya terhadap pembangunan. Ada yang masih ingat gak apa sih yang dimaksud dengan bonus demografi itu? Ya, bagaimana Sub? Bonusnya dinikmati oleh suatu negara karena misalnya proporsi penduduk produktif. Oke. Kemarin kita sudah mempelajari tentang keuntungan dan kerugian dari bonus demografi. Kira-kira bonus demografi itu menguntungkan atau merugikan? Oke? Menguntungkan ya, karena dapat mendorong apa? Kesejahteraan, dapat mendorong kesejahteraan masyarakat. Ada lagi jawabannya yang lain? Ya? Merugikan karena jumlah penduduk usia produktif lebih banyak daripada usia non produktif. Ya? Sehingga tersebut muncul membludaknya angka pengangguran. Oke. Jadi dari bonus demografi itu memang ada dampak positifnya, ada juga dampak negatifnya. Ya, dampak negatif ketika kita tidak mampu memanfaatkan dengan baik dari bonus demografi tersebut. Ya, tetapi menjadi dampak positif ketika kita mampu memanfaatkan dengan baik dari bonus demografi tersebut. Ya, oke. Tentang permasalahan dinamika kependudukan. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yaitu melalui pendekatan saintifik dengan penerapan model pembelajaran problem based learning diharapkan kalian itu mampu menganalisis permasalahan yang diakibatkan oleh dinamika kependudukan dengan benar dan bertanggung jawab. Nah, itu tujuannya. Nah, di dalam pembelajaran ini Ibu menggunakan 3 penilaian, yaitu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, nanti kan Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ya, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, di situ nanti sikap kalian juga dinilai, bagaimana keaktifan kalian di dalam kelompok, ya. Pengetahuan juga kalian nanti dinilai, bahkan keterampilan kalian pun juga nanti akan Ibu nilai di dalam penyajian hasil karya yang sudah kalian kerjakan. Nah, tuh. Nah, selanjutnya kalian silakan simak dulu video yang akan Ibu tayangkan dan kalian catat poin-poin penting dari video tersebut, ya. Badan Pusat Statistik BPS pada 21 Januari. Silakan simak dengan baik video yang Ibu tayangkan. Nah, Jumlah penduduk Indonesia hingga September 2020 mencapai 270,2 juta jiwa yang didominasi oleh pria. Berita ini merupakan revisi dari data jumlah penduduk Indonesia yang terkait dengan tanggal 23 Januari 2021 lalu. Hasil sensus penduduk 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia melambat. Dari 1,49% pada periode 2007 hingga 2010 menjadi 1,25% pada periode 2010 hingga 2020. Walaupun melambat, jumlah penduduk di Indonesia hingga September 2020 tercatat 470.203.917 jiwa. Ini artinya ada penambahan sebanyak 32,56 juta jiwa dibandingkan sensus penduduk tahun 2010. Dengan luas daratan Indonesia sebesar 1,9 juta kilometer persegi, maka kepadatan penduduk Indonesia sebanyak 141 jiwa per kilometer persegi. Komposisi penduduk paling banyak adalah pria, yakni 136,66 juta jiwa, atau sebanyak 50,58% dari total jumlah penduduk di Indonesia. Sementara wanita 133,54 juta jiwa,
Atau jika dilihat dari rasio jenis kelamin, terdapat 102 penduduk pria untuk setiap 100 penduduk wanita. Menurut klasifikasi generasi, penduduk Indonesia didominasi generasi Z yang mencapai 27,94%, milenial 26,87%, dan generasi X sebanyak 21,88%. Sementara berdasarkan sebaran penduduk Indonesia menurut wilayah masih terkonsentrasi di Pulau Jawa yang dihuni 151,9 juta jiwa atau sebanyak 56,1%. Sedangkan Maluku dan Papua adalah pulau dengan jumlah penduduk paling sedikit, hanya 3,17%. Sensus kependudukan ini menjadi penting untuk mendapatkan jumlah penduduk sesuai dengan domisili tempat tinggal. Hal ini akan membantu pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun program-program pendidikan. Oke. Nah, tadi kalian sudah mengamati sebuah video tentang permasalahan kependudukan yang ada di Indonesia, ya. Jadi kira-kira apa sih yang bisa kamu tangkap atau kamu ambil dari tayangan video tadi yang sudah kalian lihat? Ya, apa? Ya, tentang permasalahan kependudukan yang ada di mana? Yang ada di Indonesia, ya. Ada lagi nggak jawaban yang lain? Ya, gimana, siapa? Dan persebaran penduduk yang tidak merata. Oke, adanya ledakan penduduk dan persebaran penduduk yang tidak merata. Ya, kalau di tayangan video tadi, persebaran penduduk itu masih berpusat di Pulau Jawa, ya. Sementara pulau-pulau yang lain penghuninya itu masih kurang, ya, karena penduduk berpusat di Pulau Jawa, ya. Nah, kira-kira dari permasalahan-permasalahan tersebut ada yang bisa memberikan alternatif solusi nggak? Saya, Bu. Ya, gimana, Sulastri? Saya untuk masalah ledakan penduduk perlu adanya pembatasan angka kelahiran. Oh, dengan cara pembatasan angka kelahiran, itu menurut kamu, ya. Terus ada lagi? Ya, gimana? Persebaran penduduk yang tidak merata dengan melakukan transmigrasi ke wilayah yang jarang penduduknya. Dengan melakukan transmigrasi ke wilayah yang jarang penduduknya, yaitu untuk mengatasi solusi persebaran penduduk yang tidak merata, ya. Nah, oke, untuk kita dapat menganalisis permasalahan, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, ya. Nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan dan nanti tiap kelompok akan mempresentasikan hasil pekerjaannya dan akan ditanggapi juga oleh kelompok lain, ya. Nah, untuk sekarang silahkan duduk sesuai dengan kelompoknya yang sudah dibagikan. Silahkan duduk dulu dengan kelompoknya masing-masing. Oke, silahkan duduk dulu dengan kelompoknya masing-masing. Oke. Oke. Udah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Udah? Udah. Oke. Kalau sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing, silakan kalian buka laptop yang ada di depan kalian. Oke. Bentar. Udah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Udah, silakan buka laptopnya. Oke. Nah, sudah ada ya? Sudah ada semua? Udah, silakan kalau sudah ada diisi dulu LKBD-nya dengan nama kelompok dan anggota kelompoknya siapa saja. Silahkan diisi. Sok. Diisi dulu.
Udah diisi? Oke. Oke, silakan diisi dulu. Oke, sebentar. Mana Ibu coba lihat? Oh, bentar. Oke. Nah, ini udah ada. Udah ada. Silakan diisi dulu dengan nama kelompok dan anggota kelompoknya. Oke. Kalau sudah diisi nama kelompok dan anggota kelompoknya, silakan amati gambar yang ada pada LKPD tersebut. Lalu analisis permasalahan yang ada pada gambar dan buatlah kesimpulan dari hasil analisis kalian. Oke, silakan. Cok, silahkan. Bagaimana? Oh, belum. Oh. Mana gak apa-apa, diisi aja di mana aja. Iya, sok. Yang gampang. Iya, sok. Gimana kelompok ini? Oh, ya udah mulai mengisi. Ya, sok. Udah selesai semua ya? Udah. Oke, untuk presentasi silakan di tempat duduknya masing-masing dengan kelompoknya masing-masing. Silakan dipresentasikan. Kita mulai dari kelompok mana dulu? Kelompok 1 dulu ya. Oke, kita mulai dari kelompok 1 dulu. Silahkan presentasikan hasil pengerjaannya. Oke. Duduk aja nggak apa-apa. Oke, tapi suaranya yang lantang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi
kelompok kami. Di sebelah saya ada teman saya yaitu Rani. Kami di sini ingin membacakan hasil jawaban dari kelompok kami. Tentang permasalahan yang tadi, yaitu satu permasalahan yang ditampilkan pada gambar yaitu tentang terjadinya ledakan penduduk. Dua, penyebab terjadinya ledakan penduduk yaitu laju pertumbuhan penduduk yang sangat cepat sebagai akibat dari tingginya angka kelahiran. Tiga, dampak yang ditimbulkan dari adanya ledakan penduduk yaitu satu, memicu terjadinya eksploitasi berlebihan terhadap lahan pertanian yang terdampak negatif pada produksi lahan, tambahan hutan, dan meningkatkan degradasi lingkungan. Dua, meningkatkan aktivitas industri dan rumah tangga yang tidak ramah lingkungan. Serta tiga, pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali akan berdampak pada meningkatkan kebutuhan sumber daya air, pangan, dan energi yang luar biasa yang akan berdampak pada konflik sosial. Solusi dari permasalahan tersebut yaitu satu, pembatasan kelahiran bayi dengan program keluarga berencana. Yang kedua yaitu pembatasan usia perkawinan. Yang ketiga yaitu pembatasan tunjangan anak bagi PNS. Oke. Silakan ke kelompok lain. Silakan kepada kelompok lain jika ada pertanyaan yang ingin diajukan. Silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan mengenai yang sudah disampaikan. Ya. Dalam presentasi disampaikan tentang laju pertumbuhan penduduk yang sangat cepat. Pertanyaan kami adalah dari mana kita bisa mengetahui tingkat pertumbuhan penduduk? Terima kasih. Jadi kami akan menjawabnya. Kita dapat mengetahui tingkat pertumbuhan penduduk yaitu dengan memperhitungkan jumlah angka kelahiran dan kematian serta imigrasi dan emigrasi. Udah, bos. Saya tutup. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya presentasi dari kelompok 2. Oh iya, kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya. Terima kasih untuk kelompok 1. Oke, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Dimas Aprian Sudrajat dan rekan saya Desa Putra. Pratama Hadrian Putri, Sakita Widi Lestari, Sari Ajar Sari, Satu, permasalahan yang ditampilkan pada gambar yaitu tentang persebaran penduduk yang tidak merata. Dua, penyebab terjadinya sebaran penduduk tidak merata yaitu kondisi geografis wilayah Indonesia dari masing-masing pulau di mana tingkat kesuburan tanah yang berbeda-beda sehingga menyebabkan orang banyak berkumpul di daerah dengan tingkat kesuburan tanah yang tinggi. Tiga, dampak yang ditimbulkan dari sebaran penduduk tidak merata yaitu satu, luas areal pertanian menyempit sehingga produksi pangan menurun. Dua, kelebihan jumlah tenaga kerja sehingga jumlah pengangguran meningkat. Empat, solusi dari permasalahan tersebut yaitu dengan melakukan transmigrasi ke wilayah yang jarang penduduknya dan melakukan pemerataan lapangan kerja dengan mengembangkan industri di luar Pulau Jawa. Silakan. Ada yang mau ditanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mengajukan pertanyaan tentang pemerataan lapangan pekerjaan, yaitu mengapa perlu mengembangkan industri di luar Pulau Jawa. Baik, kami akan menjawab. Mengapa perlu mengembangkan industri di luar Pulau Jawa? Karena selama ini industri berpusat di Pulau Jawa saja sehingga mengakibatkan persebaran penduduk yang tidak merata. Karena penduduk hanya berpusat di Pulau Jawa yang memiliki banyak sektor industri. Maka ketika ingin
Sekian presentasi ini dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 2. Terima kasih untuk kelompok 2. Oke, untuk selanjutnya kelompok 3 ya. Silakan presentasikan hasil pekerjaannya untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suprahmat Kurnia. Ini rekan saya. Kiran Mawati, Mulia Asara, Sulastri. Berdasarkan gambar yang telah ditampilkan tadi, permasalahan yang ditampilkan pada gambar tersebut yaitu tentang banyaknya penduduk miskin dan penyebab terjadinya banyak penduduk miskin karena tingginya laju pertumbuhan penduduk. Adapun dampak yang ditimbulkan dari banyaknya penduduk miskin yaitu kesulitan mendapatkan akses pendidikan. Sehingga ketika sulit mendapatkan akses pendidikan, maka akan kesulitan juga untuk bersaing dalam mendapatkan pekerjaan. Hal tersebut dapat memicu juga terhadap banyaknya angka pengangguran. Adapun solusi dari permasalahan tadi yaitu yang pertama mengupdate data penduduk supaya dapat mengetahui secara berkala banyaknya penduduk miskin di suatu wilayah. Kedua, memberikan bantuan sosial, dan yang ketiga memberikan insentif di bidang pertanian, peternakan dan perikanan. Dari apa yang telah saya sampaikan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan. Ya. saya ingin bertanya Bu. Ya, silakan. Mengenai tadi kami sudah menyimak salah satu solusi dari permasalahan banyaknya produksi penduduk miskin yaitu dengan memberikan inisiatif di bidang pertanian, peternakan dan perikanan. Bisakah Anda memberikan contoh inisiatif tersebut? Contoh program pemerintah tentang pemberian insentif di bidang pertanian, peternakan dan perikanan yaitu program PKH atau program Keluarga Harapan. Selain dari itu bisa juga dengan insentif bunga kredit rendah, contohnya seperti program Bank BRI yaitu KUR atau kredit usaha rakyat. Sudahkah puas dengan jawabannya? Puas. Untuk presentasi dari kelompok kami, saya cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Silakan presentasikan pekerjaannya. Oke, untuk kelompok yang terakhir yaitu kelompok 4. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Azkia bersama rekan-rekan saya Lirati bersama Beralita Andra, Tigar. akan memaparkan hasil laporan diskusi kami. Ya, silakan. Permasalahan ditampilkan pada gambar yaitu tentang rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Penyebab rendahnya kesehatan masyarakat adalah kurangnya sarana dan fasilitas kesehatan masyarakat serta kurangnya pengetahuan tentang kesehatan. Dampak rendahnya tingkat kesehatan terhadap pembangunan adalah terhambatnya pembangunan fisik karena perhatian tercurah pada perbaikan yang lebih utama karena menyangkut jiwa manusia. Selain itu, jika tingkat kesehatan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan rendah, maka dalam melakukan apapun khususnya pada saat bekerja, hasilnya pun tidak akan optimal. Solusi dari permasalahan tersebut yaitu yang pertama, peningkatan gizi masyarakat, yang kedua, penyediaan pelayanan kesehatan gratis, ketiga, menambah fasilitas kesehatan, dan yang terakhir adalah memberikan penyuluhan tentang pentingnya hidup sehat. Silakan bila ada yang mau bertanya dari kelompok lain. Oke, silahkan. Kami ingin bertanya kepada kelompok 4. Pertanyaan kami, mengapa rendahnya tingkat kesehatan dapat berpengaruh terhadap pembangunan? Baik, akan saya jawab. Jelas sangat berpengaruh sekali. Karena jika tingkat kesehatan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan rendah, maka dalam melakukan apapun, khususnya pada saat bekerja, hasilnya pun akan tidak optimal. Sekian dan terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, tadi dari tiap kelompok sudah memaparkan hasil pekerjaannya ya tentang permasalahan yang dikabarkan oleh dinamika kependudukan ya, sudah dipaparkan semuanya tadi. Nah, tadi Ibu menyimak dari tiap kelompok itu sudah sangat jelas sekali menjelaskan permasalahan, dampak serta solusi dari dinamika kependudukan. Ya, di antaranya tadi kalian permasalahan yang kalian amati yang pertama ada terjadinya ledakan penduduk. Ya, terjadinya ledakan penduduk. Terus yang kedua apa tadi? Yang pertama terjadinya ledakan penduduk, yang kedua persebaran penduduk yang tidak merata ya. Terus banyaknya penduduk miskin, dan yang selanjutnya itu tentang rendahnya tingkat kesehatan masyarakat ya. Nah, itu merupakan permasalahan-permasalahan dan kalian tadi sudah bisa mencari dampak dan memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut ya. Tadi seperti orientasi di awal benar sekali bahwa permasalahan-permasalahan tersebut misalnya ledakan penduduk itu salah satunya bisa solusinya itu dengan cara melakukan transmigrasi ke wilayah-wilayah yang memang masih jarang di materi ini. Kesimpulannya bahwa dinamika kependudukan itu kan merupakan pergerakan penduduk, pergerakan pertumbuhan penduduk atau laju pertumbuhan penduduk. Nah, ketika laju pertumbuhan penduduk itu tidak terkendali, maka akan menimbulkan permasalahan yang dikenal dengan permasalahan yang diakibatkan oleh dinamika kependudukan. Permasalahannya apa saja? Tadi terjadinya ledakan penduduk, yang kedua persebaran penduduk yang tidak merata, yang ketiga banyaknya warga miskin, dan yang keempat yaitu rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Nah, itu yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, untuk sekarang kita akan melaksanakan evaluasi ya. Biasa di akhir itu kita melaksanakan evaluasi. Nah, Ibu ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan dan Ibu akan mengirimkan linknya. Ibu akan mengirimkan linknya di grup kelas ya. Silahkan buka grup kelasnya dan linknya sudah ada di situ. Silahkan buka HP-nya, buka grup kelasnya. Oke, udah ada ya? Ada. Oke, silahkan kerjakan dulu, waktunya 10 menit. Oke, silahkan kerjakan dulu soalnya. Kerjakan dulu ya di HP masing-masing ya. Oke. Oke, udah ya? Sudah selesai semua? Sudah. Oke, kalau sudah selesai itu hasilnya akan Ibu beritahukan kalian di pertemuan yang akan datang ya, di pertemuan yang akan datang. Pelajaran kita hari ini luar biasa. Berarti kalian sangat merasa senang ya setelah pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kedepannya juga dalam pembelajaran geografi perasaan kalian tetap sama seperti itu ya. Untuk materi selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu tentang perhitungan jumlah penduduk, perhitungan jumlah penduduk. Nah, untuk materi itu silahkan kalian cari di media internet biar di pertemuan yang akan datang kalian sudah ada gambaran tentang materi apa yang akan kita pelajari di hari itu ya. Kita bertemu lagi dengan Ibu itu hari Senin ya, hari Senin yang akan datang ya. Oke, untuk pertemuan hari ini sampai di sini dulu. Silahkan. Siapkan. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk hari ini. Silakan kalian istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Selamat pagi Ibu Ati, Bapak Puji selaku PP. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dan juga Bapak yang hari ini berkenan untuk hadir dalam percakapan pasca observasi untuk aksi nyata modul 2.3. Jadi Ibu, kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk pasca observasi, ya, di mana hasil dari observasi kita tanggal 13 November 2024. Yang pertama mungkin Bu, saya ingin menanyakan tentang tujuan Ibu melakukan coaching bersama saya kali ini untuk apa Bu? Yang pertama untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan pembelajaran yang sudah saya laksanakan di kelas, dan tentunya ini juga menjadi motivasi bagi saya untuk memperbaiki pembelajaran. Kemudian Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah saya melakukan observasi kemarin? Saya merasa bangga, merasa bahagia juga, dan mungkin saya juga jadi lebih termotivasi untuk bisa terus memperbaiki pembelajaran yang saya laksanakan di dalam kelas. Alhamdulillah Ibu ya, kita saling mengoreksi ya, biar tahu kelebihan mungkin dijadikan pembelajaran juga untuk saya, ataupun kalau ada kelemahan mungkin bisa jadi kebaikan ya Bu ya. Kalau misalnya dinilai secara skala nih Bu, dari 0 sampai 10, kira-kira pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin itu ada pada skala mana Bu? Kurang lebih ada di skala 8 lah ya. 8 ya. Bagus ya, memang ya sudah, saya juga sudah melihat sangat baik ya pembelajaran yang belum sudah maksimal. Mungkin ada tantangannya Bu kemarin ketika melakukan pembelajaran. Mungkin tantangan yang saya temukan di pembelajaran kemarin itu kan pembelajarannya kelompok ya. Di dalam kelompok itu memang masih ada beberapa siswa yang belum terlihat aktif. Jadi di dalam kelompok itu belum semuanya siswa terlihat aktif. Iya Bu ya. Mungkin ada beberapa yang belum Iya. aktif Iya, ya, tapi iya. secara dominan kalau saya lihat sih sudah bagus Iya, sudah. iya, tapi ada memang ya beberapa siswa yang belum terlihat aktif gitu. Baik Ibu, bagaimana rencana Ibu untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut Bu? Yang pertama mungkin saya akan lebih memotivasi siswa yang supaya bisa mengikuti pembelajaran secara aktif. Terus yang kedua juga saya akan memberikan rangsangan terhadap siswa melalui video-video pembelajaran yang memang kontekstual. Jadi isu-isu terkini Iya, ya Bu ya, iya. jadi anak itu bisa langsung menangkap Iya, gitu ya, karena memang apa isu-isunya yang sekarang terjadi gitu ya Bu ya. Nah, selanjutnya Bu, kira-kira kapan nih pembelajaran tersebut